Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farsila Hidayat dengan nomor MPN 2215061118 dari kelompok 3B. Jadi di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai materi flip-flop data atau flip-flop D, kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi flip-flop ini gitu. Jadi yang pertama pengertian flip-flop data untuk flip-flop D. Flip-flop data merupakan pengembangan dari RS flip-flop ya. Jadi pada flip-flop D ini kondisi output yang terlarang atau tidak tentu itu enggak ada. Ya, jadi output terlarang itu terjadi apabila kedua output flip-flop itu sama-sama satu. Itu merupakan bentuk output terlarang. Nah, data flip-flop juga sering disebut dengan DFF sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Nah, data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital yang mana input atau masukan pada RS flip-flop adalah dua buah input yaitu R dan S. R itu reset dan set itu adalah set. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi satu input saja gitu, yaitu inputnya D atau data gitu. Nah, pada modelnya bisa kita lihat di sini model dari data flip-flop ini merupakan modifikasi dari flip-flop RS ini dengan penambahan gerbang NOT atau inverter dari input S ke input R pada RS flip-flop pada gambar. Jadi sebelumnya ini ada flip-flop RS yang mana sebelumnya ada dua input di sini dan di sini. Akan tetapi pada flip-flop D ini dijadikan satu input hanya di bagian atas yang mana pada jalur ke bawahnya itu di inverterkan gitu. Kemudian input set bila dihubungkan dengan input reset pada RS flip-flop menggunakan sebuah inverter ya ini. Lalu sehingga terbentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data atau D gitu. Dengan kondisi tersebut, maka RS flip-flop berubah menjadi data flip-flop. Lalu pada pengembangannya ini data flip-flop ditambahkan dengan input atau masukan kontrol berupa enable atau clock yang seperti pada gambar clock-nya hanya ada dari atas di sini. Kemudian ini sebelumnya inputnya data. Lalu di sini penjelasannya. Pada gambar tersebut dan memperlihatkan data flip-flop yang dilengkapi dengan masukan enable atau clock, yang mana fungsi input enable atau clock ini adalah untuk menahan data masukan pada jalur data atau input agar tidak diteruskan ke rangkaian RS flip-flop itu. Lalu gimana prinsip kerja dari data flip-flop ini? Yang pertama, jika input clock berlogika 1 atau high, maka input jalur data akan diteruskan ke rangkaian RS flip-flop, di mana pada jalur input data 1 atau high, maka kondisi tersebut adalah set yang output Q akan menjadi 1 atau high, dan pada jalur data yang diberikan jalur input 0 atau low, maka kondisi yang dihasilkan adalah reset Q menjadi 0 atau low gitu. Kemudian yang kedua ada jika input clock berlogika rendah, maka data output pada jalur Q akan ditahan memori 1 bit gitu. Jadi rangkaian akan menahan memorinya sebanyak 1 bit gitu. Walaupun logika pada jalur input data berubah, kondisi ini disebut sebagai dasar dari memori 1 bit. Nah, di sini bisa kita lihat tabel kebenarannya. Yang pertama, jika clock-nya 1 atau high dengan inputannya 0, maka akan menghasilkan output Q 0, dan kemudian Q not-nya adalah 1. Yang keterangannya, ya ini mereset Q ke 0 gitu. Kemudian jika clock-nya 1 dengan inputnya 1, maka akan menghasilkan output Q-nya 1 dengan Q not-nya adalah 0. Dan keterangannya di sini adalah mengset Q ke 1. Nah, kemudian jika kita
Jika clocknya di sini 0, kemudian kita beri input 0, maka hasil outputnya Q-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 0, di mana Q ini menahan kondisi Q terakhir, di mana sebelumnya kan di atasnya ini Q-nya menghasilkan output 1 ya. Jadi uh, rangkaian akan menahan memorinya sehingga pada input berikutnya itu Q-nya akan menghasilkan input Q1, output Q1 juga gitu. Lalu jika clocknya 0 kemudian diberi input 1, maka hasil Q-nya adalah 1, di mana pada keterangannya di sini sama kayak sebelumnya di rangkaian akan menahan kondisi Q terakhir itu. Oke, sekian materi dari data flip-flop yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan kita simulasikan flip-flop data pada Proteus. Baik, berikutnya di sini ada simulasi flip-flop D atau flip-flop data yang saya coba rangkai di Proteus. Di sini langsung saja kita coba jalankan. Jadi pertama, apabila inputnya 0 di sini dengan menggunakan, di sini ada clock, yang mana clock ini kondisinya akan terus berubah gitu ya, setiap detiknya 01, 01, rendah ke tinggi itu. Jadi jika inputnya 0, maka akan menghasilkan output 0 dan 1 gitu ya. Dari mana? Jadi yang pertama di sini output 0 akan masuk ke sini, kemudian di sini ada not, kemudian masuk ke N di sini, kemudian clock di sini dia sambungkan dengan di sini, di sini. Kemudian hasil outputnya akan keluar dan dinotekan di sini ya. Kemudian di sini terdapat flip-flop ya, flip-flop RS, di mana akan menghasilkan 0 dan 1 gitu. Kemudian apabila kita coba ubah inputnya menjadi 1, maka hasil outputnya adalah 1 dan 0. Kemudian dalam aplikasi Proteus ini juga ada uh, rangkaian langsung dari flip-flop D gitu ya. Jadi pertama misal di sini kita menggunakan output 0, maka hasil outputnya adalah input 0, maka hasil outputnya adalah 01. Di sini ada input D, kemudian di sini ada clock, kemudian di sini merupakan flip-flop D-nya ya. Jadi jika inputnya 0, hasilnya adalah 0 dan 1, kemudian apabila kita ubah ke 1, hasilnya adalah 1 dan 0 gitu. Hasil Q-nya adalah 1. Jadi di sini bisa kita lihat nih, kita perhatikan. Nah, di sini terdapat delay itu sebelumnya, sebelum uh, si Q-nya ini berubah. Coba kita perhatikan lagi. Di sini terdapat delay. Kenapa? Di sini dikarenakan dipengaruhi oleh clock di sini. Kondisi clocknya mempengaruhi proses yang ada di dalam uh, flip-flop ya. Jadi sebelum proses sebelum flip-flop ini menyimpan memori pastinya, maka outputnya akan tetap sama gitu. Nah, di situ terdapat delay. Nah, itu ya. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.